Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjeli Dwi Pratiwi dengan NIM 1901800112 dari kelas A3 Media Sosial dan Pemasaran Online. Di sini saya akan memaparkan materi mulai dari pertemuan 9 sampai dengan pertemuan 14. Pada pertemuan 9 membahas tentang e-procurement. E-procurement adalah proses pengadaan barang atau jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik yang berbasis web atau internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi yang meliputi pelelangan umum secara elektronik yang diselenggarakan oleh layanan pengadaan secara elektronik atau biasa disingkat dengan LPSE. Tujuan dari e-procurement ini ada 5. Yang pertama, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Yang kedua, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat. Yang ketiga, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan. Yang keempat, ada mendukung proses monitoring dan real time. Nah, yang terakhir, memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time. E-procurement ini memiliki manfaat bagi pemerintah atau perusahaan. Yang pertama, mendapatkan penawaran yang lebih banyak, mempermudah proses administrasi, mempermudah pertanggungjawaban proses pengadaan. Ada juga manfaat bagi penyedia. Yang pertama, menciptakan persaingan usaha yang sehat, memperluas peluang usaha, membuka kesempatan pelaku usaha mengikuti lelang. Yang keempat, mengikuti biaya transportasi untuk mengikuti lelang. Ada juga manfaat yang dirasakan bagi masyarakat, yaitu memberikan kesempatan masyarakat luas untuk mengetahui proses pengadaan atau proses transparansi. Konsep penerapan e-procurement. Konsepnya adalah pembatasan perolehan pekerjaan atas dasar kemampuan teknis dan keuangan, berguna untuk mengurangi potensi kemacetan proyek. Kendala umum yang biasa terjadi pada proses e-procurement. Yang pertama, ada sulit mengubah budaya kerja dari manual ke elektronik. Yang kedua, sulit membiasakan diri bekerja secara standar operasional dan prosedur ketat. Yang ketiga, curiga dan takut kehilangan tambahan pendapatan dari model atau mekanisme kerja lama atau internal dan eksternalnya itu sama. Yang keempat, penyakit KKN sudah menjadi sistematik. E-procurement memiliki dampak positif, yaitu terjadinya efisiensi terhadap biaya proses dan terhadap penawaran. Terkurangnya waktu yang dibutuhkan dalam proses pengadaan barang atau jasa. Panitia pengadaan dapat melakukan evaluasi, kualifikasi, dan evaluasi penawaran dengan cepat dan akurat.
Terwujudnya respon yang cepat terhadap pertanyaan serta klasifikasi selama proses lelang. Berkurangnya kebutuhan personal yang terlibat. Terciptanya rantai audit dalam rangka transparansi dan menilai integritas pihak-pihak terkait. Terwujudnya media bagi masyarakat untuk mengawasi pekerjaan. Tidak ada temuan BPK yang berasal dari proses pengadaan barang atau jasa. LPSE atau layanan pengadaan secara elektronik adalah suatu unit layanan atau sekaligus sebagai penyelenggara sistem elektronik dengan fungsi utama menyediakan layanan pengadaan secara elektronik. Selanjutnya, pada pertemuan 10 membahas tentang internet marketing. Marketing adalah sebuah proses yang melibatkan setiap aspek bisnis, mulai dari mendesain produk, menentukan harga, dan mendapatkan umpan balik dari para pelanggan. Online marketing adalah hasil dari kemajuan teknologi informasi yang diterapkan dalam manajemen pemasaran untuk meningkatkan efisiensi dalam strategi pemasaran di era globalisasi. Konsep online marketing adalah informasi yang disebarkan ke masyarakat ditambah dengan interaktivitas perusahaan akan menyebabkan rasa tertarik konsumen untuk membeli produk. Offline marketing digunakan sebelum adanya online marketing. Pembeli berkomunikasi menggunakan dokumen, lalu pembeli memberikan pesanan barang melalui kurir atau manual, lalu di-entry menggunakan Excel oleh penjual. Perbandingan keuntungan usaha offline dan online bisa dilihat dari banyak aspek. Contohnya, dari mulai sewa toko, biaya listrik dan servis, gaji karyawan, modal barang, dan biaya promosi. Dengan menggunakan sistem online, tidak lagi perlu menyewa toko dan membayar listrik. Hanya dengan mendaftar di e-commerce dan menggunakan kuota internet, itu lebih efisien. Tidak perlu menggaji karyawan dengan promosi di sosial media, itu bisa menarik pelanggan. Hal-hal yang bisa dibandingkan antara toko offline dan toko online. Yang pertama, lokasi toko. Kalau toko offline harus di tempat yang ramai, sedangkan online bisa dari rumah saja. Jangkauan pasar lebih mudah promosi di sosial media dibandingkan di pasar. Pemasaran lebih tinggi biaya toko offline dibanding toko online. Cari barang toko offline memakan banyak biaya. Cara beli, pembeli cukup menekan tombol beli dan melakukan pembayaran secara online. Cara bayar bisa menggunakan e-payment. Modal awal yang dikeluarkan lebih besar oleh toko offline. Jenis produk toko offline bisa bermacam-macam, namun terbatas sesuai kapasitas toko. Jumlah produk dan toko dengan menggunakan online, pengusaha lebih mudah mengembangkan bisnisnya.
Tenaga dan waktu offline menggunakan banyak pekerja, sedangkan online tidak memerlukan banyak SDM. Cara membuat toko online, mendaftar sebagai member itu hanya membutuhkan waktu 5 menit. Kemudian membuat toko itu juga hanya memerlukan waktu 5 menit saja, dan selanjutnya mengunggah produk. Setelah itu toko akan berdiri dan pelanggan juga akan berdatangan. Selanjutnya pada pertemuan 11 dengan pokok bahasan membangun web e-business. Tantangan manajemen dalam membangun sebuah situs e-commerce yang sukses. Yang pertama, mengembangkan pemahaman yang jelas tentang tujuan bisnis. Yang kedua, mengetahui bagaimana untuk memilih teknologi yang tepat untuk mencapai tujuan. Langkah-langkah dalam sistem development life cycle. Yang pertama ada sistem analis, desain sistem, membangun sistem, pengujian, dan pelaksanaan. Tujuan dari bisnis adalah daftar kemampuan yang Anda inginkan dimiliki situs Anda. Fungsionalitas sistem, daftar jenis-jenis kemampuan sistem informasi yang akan Anda perlukan untuk mencapai tujuan bisnis. Kebutuhan informasi. Unsur-unsur informasi harus dihasilkan sistem dalam rangka mencapai tujuan bisnis. Spesifikasi desain sistem, yaitu deskripsi dari komponen utama dari sistem dan hubungan mereka satu sama lain. Desain sistem dapat dibagi menjadi dua, yaitu desain logis dan fisik desain. Outsourcing adalah menyewa sebuah vendor luar untuk menyediakan layanan yang terlibat dalam membangun sebuah situs. Membangun sendiri dibandingkan dengan outsourcing, yaitu membangun tim Anda sendiri dengan set memerlukan keterampilan yang beragam, pilihan perangkat lunak, baik resiko dan manfaat yang mungkin. Membangun sendiri versus outsourcing juga. Hosting, perusahaan bertanggung jawab untuk memastikan situs bisa diakses 24/7 untuk biaya bulanan. Co-location, pembeli perusahaan atau sewa server web dengan kontrol atas operasional, tetapi server terletak di fasilitas fisik vendor. Pengujian termasuk pengujian unit, pengujian sistem, dan pengujian penerimaan. Pemeliharaan sedang bertanggung jawab dengan 20% dari waktu yang digunakan untuk debug kode dan menanggapi situs darurat, 20% dengan perubahan laporan data file dan link ke database Bankit, dan 60% untuk administrasi umum dan membuat perubahan untuk menyempurnakan sistem. Perbandingan
proses di mana situs ini dibandingkan dengan pesaing dalam hal kecepatan, respon, kualitas, dan desain tata letak. Arsitektur desain ini mengacu pada pengatur perangkat lunak, mesin, dan tugas dalam suatu sistem informasi yang diperlukan untuk mencapai fungsi tertentu. Do-tier arsitek adalah web server merespon permintaan untuk halaman web dan server database, menyediakan penyimpanan data yang back-end. Multi-tier arsitektur yaitu web server adalah terkait dalam lapisan tengah tier yang biasanya mencakup serangkaian aplikasi server yang melakukan tugas-tugas tertentu, serta lapisan back-end sistem perusahaan yang ada. Pada pertemuan 12, pokok bahasanya yaitu web e-business. Klasifikasi membangun situs web. Yang pertama ada informasional, yaitu situs web yang hanya menyediakan informasi tentang perusahaan serta produk jualannya. Yang kedua, interaktif situs web yang memfasilitasi komunitas dan saling berbagi informasi antara konsumen dan perusahaan. Yang ketiga, ada atraktor fitur-fitur situs web yang menarik dan mengundang interaksi pengunjung yang menjadi konsumen. Yang keempat, ada transaksional situs web yang menjual atau mempertukarkan produk dan layanan secara online. Tahapan dalam membangun situs web, yang pertama ada layanan store builder, adalah layanan yang menyediakan ruang disk dan layanan untuk membangun usaha kecil membangun situs web dengan cepat dan murah. Layanan ISP hosting adalah layanan hosting yang menyediakan situs web independen untuk UKM. Layanan web hosting adalah perusahaan khusus penyediaan layanan hosting situs web yang menyediakan pelayanan dan fungsi-fungsi hosting untuk perusahaan. Colocation adalah server web yang dimiliki dan dikelola perusahaan, ditempatkan di lokasi perusahaan lain, dan mengelola koneksinya dengan internet. Self-hosting adalah perusahaan memiliki sendiri perangkat keras, lunak, tenaga staf, dan layanan telekomunikasi yang diperlukan untuk mendirikan dan mengelola situs webnya sendiri. Pendaftaran nama domain. Nama domain adalah server di internet. Domain name register adalah perusahaan yang membantu para pemilik situs web dalam mencari dan mendaftarkan nama domain masing-masing. Pengelolaan konten. Konten adalah teks, gambar, suara, dan video pada dokumen. Commodity content adalah informasi yang sudah banyak tersedia dan umumnya dapat diakses secara gratis. Premium content yaitu konten yang tidak tersedia pada situs lain.
Promotional konten terbagi atas cash selling dan upselling. Pembuat konten, membeli konten, personalisasi konten, distribusi konten melalui e-newsletter, penulisan konten yang efektif, manajemen konten, konten manajemen software atau CMS. Macam-macam struktur web yaitu hierarkis atau hierarchical, yang kedua melingkar atau sirkular, yang ketiga linear, dan yang keempat deep linking. Konsistensi tampilan ada 3, yaitu look and feel. Konsistensi komponen halaman lain seperti logo perusahaan, alamat kontak, dan judul halaman. Konsistensi tampilan antar brosur. Kecepatan respon hampir selalu berada di urutan teratas daftar-daftar kriteria terpenting rancangan situs. Selanjutnya, pada pertemuan 13 akan membahas tentang e-payment system. E-payment system adalah media pembayaran menggunakan elektronik atau digital dibutuhkan oleh para perdagangan atau perniagaan di internet. Jenis-jenis dari layanan e-payment, yang pertama ada electronic banking, yaitu bukan uang baru, hanya cara untuk mengakses servis bank biasa. Yang kedua adalah storage value system atau CARD, yaitu alternatif dari mata uang yang dikeluarkan oleh pemerintah. Masalah pembayaran dengan kartu kredit di Indonesia. Yang pertama, belum banyak memiliki kartu kredit. Masyarakat belum percaya kepada keamanannya dan belum adanya proteksi terhadap penyalahgunaan atau fraud. Dan yang terakhir, masih perlu e-payment lain yang non-credit card. Sistem pembayaran online adalah pembayaran dua pihak tanpa perantara, transaksi langsung antara dua pihak tanpa perantara menggunakan uang nasionalnya. Pembayaran dengan perantara pihak ketiga, proses pembayaran menyangkut debit, kredit, maupun cek. Menggolongkan berdasarkan cara pembayaran. Pertama, dengan menggunakan sistem prepaid atau tunai. Kedua, bisa juga dengan postpaid atau kredit. Yang ketiga, jika menggunakan prepaid, pembeli harus mempunyai dana pada akunnya yang biasa disebut electronic token, yang nantinya akan ditransfer kepada penjual pada saat terjadinya jual beli. Contohnya micropayment dan juga e-cash. Micropayment adalah suatu bentuk pembayaran yang dilakukan secara elektronik. Penggunaan micropayment ini dikhususkan pada pembayaran dengan nominal relatif kecil dan frekuensi transaksi dengan intensitas yang tinggi. Contohnya pembayaran MP3 dengan akun PayPal. E-cash adalah sistem pembayaran yang mengandung sebuah tanda tangan digital atau digital signature.
dan dilengkapi dengan sepasang kunci public-private. Tanda tangan digital untuk mengotentikasi pemakai kartu dan pemasang kunci public-private untuk mengamankan proses pembayaran. Selanjutnya, pada pertemuan 14 membahas tentang keamanan sistem e-business. E-business memiliki faktor keamanan, pengelolaan, dan penjagaan keamanan secara fisik, penambahan perangkat-perangkat elektronik untuk melindungi data, sarana komunikasi, serta transaksi. Pilar keamanan sistem e-commerce, authentication atau keabsahan pengirim, identitas pengguna teridentifikasi, conditionality atau kerahasiaan data. Data tidak dapat diubah secara tidak sah. Yang ketiga ada integrity atau keaslian data. Data tidak dapat diubah secara tidak sah. Yang terakhir ada non-respondition atau anti penyangkal. Tidak ada penyangkal pengiriman data. Kriptografi adalah algoritma untuk proses keamanan komunikasi data dari pengintipan atau pembajakan oleh orang yang tidak berhak dengan cara menyandikan data secara informasi yang dikirim. Ada 3 sistem kriptografi. Yang pertama ada Data Encryption Standard atau DES, menggunakan kunci tunggal untuk menginskripsi dan deskripsi. Yang kedua ada Pretty Good Privacy atau PGP, menggunakan metode enkripsi yang populer menggunakan 2 kunci. Yang ketiga ada sistem reverse, Samir, dan Ad-Liman atau RSA. Enskripsi adalah pengkodean data atau format tertentu menggunakan kunci rahasia. Sedangkan deskripsi adalah mengkodekan data yang terenskripsi ke format asli. Definisi virus adalah suatu program yang dapat menyebar pada komputer atau jaringan dengan cara membuat kopi dari dirinya sendiri tanpa sepengetahuan dari pengguna komputer tersebut. Kategori virus ada boot virus, fake virus, dan multipartit virus. Dan yang terakhir ada mikrovirus. Namun ada juga cara untuk mencegah virus, yaitu membuat orang paham terhadap resiko virus, install program antivirus dan update secara reguler, salah gunakan software patch untuk menutup lubang security, gunakan firewall, selalu backup data Anda. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.